Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sebuah teka-teki teologi dan logika yang, wah, menarik banget. Ini idenya dari sebuah dialog filsafat modern. Jadi kita akan melihat hubungan antara manusia dan Tuhan bukan dari kacamata dogma biasa, tapi sebagai sebuah transaksi. Transaksi yang super rumit. Mari kita mulai. Nah, ini dia pemicunya. Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi kalau dipikir-pikir, implikasinya bisa kemana-mana. Gini, kalau setelah hari kiamat, pintu untuk beriman itu sudah tertutup rapat. Nggak ada lagi yang diterima, lalu gimana kalau ada orang yang justru di saat itu juga mau keluar? Menyatakan murtad. Pintu keluarnya harus ditolak juga dong. Nah, ini inti dari seluruh eksperimen pikiran kita hari ini. Kita masuk ke bagian pertama, celah di hari kiamat. Konsep dasarnya kan, setelah kita mati, semua status itu terkunci. Pilihan-pilihan kita sudah final. Tapi justru aturan inilah yang kalau kita jeli, membuka sebuah paradoks. Sebuah celah bagi seseorang yang mencoba menolak imannya di detik-detik terakhir. Dalam teologi tradisional kan, eksistensi kita itu dibagi jadi dua alam. Pertama ada dunia atau dar al-taklif. Ini adalah negeri ujian. Di sini kehendak bebas kita aktif. Pilihan kita menentukan segalanya. Terus yang kedua ada akhirat, dar al-jaza, negeri pembalasan. Di sini status kita udah dikunci permanen berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia. Nggak ada lagi perubahan, nggak ada lagi pilihan. Nah, ini dia celah logikanya. Kalau status beriman seseorang itu udah final, udah dikunci, nggak bisa diubah, apa yang terjadi kalau orang itu sendiri yang mau membatalkannya? Dia pada dasarnya menggunakan aturan sistem untuk melawan sistem itu sendiri. Dia sengaja menciptakan sebuah kebuntuan, sebuah deadlock, untuk memaksa adanya negosiasi baru. Oke, sekarang biar kita lebih gampang membedah dilema ini, ayo kita geser cara pandangnya. Kita tinggalkan dulu tafsir-tafsir kuno, dan kita coba pakai kacamata yang lebih modern. Hukum kontrak. Kita akan melihat hubungan ilahi ini, ya seperti transaksi jual-beli. Oke, jadi analogi utamanya begini. Coba bayangkan, Tuhan itu adalah pembeli. Kita, manusia, adalah penjual. Apa yang kita jual? Barangnya adalah iman dan amal baik kita selama hidup. Dan kitab suci dalam kerangka ini, ibaratnya adalah surat kontrak yang merinci detail pembayaran yang sudah disepakati, yaitu surga. Prosesnya, kalau kita lihat, ya jelas banget kan? Sangat mirip transaksi bisnis. Ada penawaran yang tertulis di kitab suci. Lalu, si penjual, yaitu kita, menyediakan barangnya seumur hidup. Hari kiamat itu ibarat tanggal jatuh tempo, tanggal penyelesaian di mana pembayaran akhir dilakukan. Semuanya kelihatan lurus dan sederhana, iya kan? Nah, disinilah plot twist-nya muncul. Sang penjual setelah menyerahkan semua barangnya dengan sempurna, tiba-tiba di hari pembayaran, dia menolak bayaran standar. Dia nggak mau surga. Dia menuntut sesuatu yang sangat sekali beda. Sesuatu yang nggak pernah ada dalam perjanjian awal. Sesuatu yang mustahil. Ya, Anda nggak salah baca. Si penjual ini menuntut singgasana Tuhan, Arash, sebagai harga baru untuk imannya. Ini bukan lagi negosiasi harga, ini adalah sebuah permintaan yang secara fundamental mengguncang seluruh struktur realitas. Tentu saja, dari sudut pandang si pembeli, permintaan ini kedengarannya konyol kan? Dari sisi hukum kontrak, harga udah final, nggak bisa nego lagi. Dari sisi teori sistem, seorang user nggak mungkin bisa jadi source code. Dari teori permainan, ini cuma gertakan sambal, nggak ada daya tawarnya. Dan yang paling fundamental, secara ontologis, makhluk nggak bisa jadi pencipta. Permintaan ini harusnya langsung ditolak mentah-mentah. Tapi, ceritanya belum selesai. Nah, disinilah si penjual mengeluarkan kartu asnya. Dia melakukan sebuah manuver yang jenius. Dia nggak lagi memperdebatkan isi kontrak, dia justru mengalihkan fokusnya ke kualitas barang yang dia serahkan. Dia berargumen bahwa iman yang ia jual ini bukan iman biasa. Ini adalah edisi premium. Klaimnya itu sederhana, tapi kuat banget. Intinya, saya nggak menjual iman yang biasa-biasa aja. Yang saya jual ini adalah iman yang sudah lulus dari laboratorium ujian paling ekstrim dalam sejarah alam semesta, era modern. Coba deh kita bandingkan. Di zaman kuno, ujiannya jelas, musuhnya kelihatan, wujudnya berhala batu. Dan ada intervensi ilahi seperti mukjizat untuk menguatkan iman. Itu adalah ujian ketaatan. Nah sekarang, musuhnya itu abstrak. Musuhnya adalah sistem yang manipulatif yang sering dilambangkan sebagai Dajjal. Dan Tuhan seolah diam, gak ada lagi mukjizat yang gamblang. Ini menjadikannya murni ujian kecerdasan dan integritas spiritual. Dulu, garis antara yang benar dan yang salah itu tebal jelas. Sekarang, kita hidup di tengah kabut perang informasi.
di era post-truth. Membedakan mana kebenaran dan mana manipulasi itu jadi perjuangan intelektual yang luar biasa berat. Jelas dong, mempertahankan iman di kondisi seperti ini jauh lebih sulit. Jadi, poin utamanya apa? Iman yang berhasil lulus dari stress test era modern ini bukan lagi produk standar. Nilainya, kalau kita ibaratkan, naik 1000%. Ini produk langka, ini adalah produk premium. Nah, dari sinilah resolusinya mulai kelihatan. Kalau si pembeli ini memang maha adil, dan dia mengakui bahwa kualitas barang yang dia terima ini super premium, maka secara logika, dia akan terdorong untuk menawarkan sebuah kontrak baru, kontrak yang sepadan dengan nilai barangnya. Tentu, permintaan singgasana itu mustahil. Itu ibaratnya salah kategori, makhluk yang nggak bisa jadi pencipta, titik. Tapi, argumen untuk mendapatkan hadiah yang jauh di atas surga standar yang ada di kontrak awal sekarang jadi sangat kuat dan ya sangat logis. Jadi, kira-kira seperti apa kontrak baru ini? Mungkin isinya bisa seperti ini. Pertama, akses pengetahuan total sebagai kompensasi karena sudah berjuang di lautan hoaks. Kedua, mungkin alam semesta sandbox dapat otoritas untuk mencipta di dunianya sendiri tanpa merusak sistem utama. Ketiga, kedaulatan absolut sebagai hadiah karena berhasil menolak perbudakan sistemik. Dan terakhir, peningkatan ontologis, sebuah upgrade fundamental bagi jiwa yang sudah terbukti sangat kuat. Oke, kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Bagi jiwa yang sudah berhasil berjuang melawan segala kepalsuan dunia modern dan menang, hadiah tertinggi yang sesungguhnya itu apa? Apakah kekuatan absolut untuk mengontrol segalanya? Ataukah sebuah level kedamaian dan kebenaran yang sama sekali baru yang bahkan tidak bisa kita bayangkan? Atau mungkin hadiah utamanya adalah kemampuan untuk memilih di antara keduanya?